Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fidiana dengan NIM 2148298, SV 20036, dengan kelompok praktikum pemrograman komputer akan mempresentasikan responsif pemrograman komputer. Berikut adalah daftar isi dari presentasi yang akan saya sampaikan kali ini. Yang pertama adalah Visual Basic. Visual Basic merupakan hasil pengembangan dari BASIC yang dibuat sebagai bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan digunakan. Visual Basic mendukung proses Rapid Application Development atau RAD dari aplikasi antarmuka, mampu mengakses database, dan mampu membuat konten dan objek. Visual Basic cocok digunakan untuk pemula karena bahasa pemrogramannya berjenis High Level Language atau bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kelebihan dari bahasa pemrograman Visual Basic antara lain adalah menyediakan untuk developer pemrograman Data Access ActiveX Data Object atau ADO, bahasa pemrograman yang sederhana dan lebih mudah digunakan, merupakan bahasa pemrograman yang populer sehingga memiliki banyak sumber referensi. Terlepas itu, bahasa pemrograman Visual Basic tentunya memiliki kekurangan. Di antaranya adalah hanya bisa digunakan pada platform Windows, tidak memiliki database sendiri, lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Berikut adalah contoh penggunaan bahasa pemrograman Visual Basic yang digunakan pada praktikum acara pertama. Di sini terdapat kode option explicit on yang digunakan untuk membantu dalam mencari kesalahan dan membantu memberitahu letak kesalahannya atau debug. Di sini terdapat public class form 1 yang digunakan untuk menyatakan bahwa form 1 dapat diakses oleh kelas lain dimanapun. Berikutnya terdapat private sub cmd hitung _click yang digunakan untuk menjalankan fungsi command hitung apabila button hitung ditekan atau diklik. Selanjutnya, terdapat dim provinsi astring di mana digunakan untuk menyatakan label provinsi dengan tipe data string. Data yang ditampilkan akan berupa karakter yang terdiri dari satu kata atau kalimat. Selanjutnya terdapat juga kode script MSG box di mana digunakan untuk menampilkan pesan dalam kotak dialog yang berisi rasio kematian provinsi. Provinsi yang ditulis dalam textbox provinsi adalah hasil perhitungan bagi pada textbox txt rasio.txt. Nsub digunakan untuk mengakhiri program, sedangkan nclass digunakan untuk mengakhiri kelas dalam pemrograman. Selain itu, terdapat juga contoh yang digunakan untuk menampilkan gambar. Seperti ini, kode IMG gambar digunakan untuk menampilkan gambar yang dipilih pada picture box. Nif digunakan untuk mengakhiri fungsi if pada if kedua, sedangkan nif selanjutnya digunakan untuk mengakhiri fungsi if pada if pertama. Selanjutnya, contoh pada perulangan if. Percabangan if. Private sub cmd if _click digunakan untuk menyatakan bahwa bagian ini bersifat privat dan berisi perintah untuk menjalankan fungsi cmd if apabila button if ditekan atau diklik. Angka sama dengan txt input.text digunakan untuk menyatakan bahwa angka dapat diinput pada text box. Berikutnya adalah contoh dari perulangan do loop.
Inisialisasi nilai batas dan interval digunakan untuk menentukan nilai default pada saat mendeklarasikan nilai batas dan interval, sehingga jika tidak memberikan nilai ke dalam variabel yang sama, maka nilai yang digunakan adalah nilai default tersebut. Terdapat juga iterasi do while loop yang merupakan algoritma dalam melakukan perintah pengulangan pada do while loop. Kode I sama dengan awal digunakan untuk menyatakan bahwa I dapat diinput pada text box awal. Kode do while loop I lebih kecil sama dengan akhir merupakan perintah perulangan dengan syarat awal adalah I kurang dari atau sama dengan kode akhir. Kode loop merupakan perintah perulangan variabel dalam program yang dijalankan. Berikut adalah contoh skrip yang digunakan untuk perulangan for. Berikut ini adalah skrip dari kelas robot, skrip dari form, yang nantinya akan menghasilkan form design yang seperti ini. Gambar ini adalah skrip dari image filtering class. Ini juga. Dan ini adalah skrip dari formnya. Ini juga ini adalah skrip form yang nantinya ketika program dijalankan dan menginputkan gambar, maka terdapat 3 jenis ini, yaitu gambar dengan grayscale, smooth, dan sharpen. Selanjutnya adalah bahasa C. Visual C# merupakan salah satu bahasa pemrograman modern yang berorientasi pada objek yang dikeluarkan oleh Microsoft dan menjadi bahasa pemrograman utama. Framework yang digunakan dalam program C adalah .NET Framework yang digunakan untuk mengcompile dan menjalankan kode C. Perbedaan yang terdapat pada bahasa pemrograman Visual Basic dan C terdapat pada sintaks yang digunakan pada kedua bahasa tersebut. Sintaks yang digunakan dalam bahasa pemrograman C terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan sintaks yang digunakan pada bahasa pemrograman Visual Basic. Kelebihan dari C adalah fleksibel, di mana program dapat dieksekusi dengan menggunakan komputer sendiri atau komputer lain melalui transmisi web. Kekurangan dari C antara lain adalah penulisan program yang seringkali membingungkan pengguna dan pemakaian pointer dirasa sulit untuk pemula. Berikut adalah contoh dari skrip acara 1 yang digunakan dari convert bahasa VBNet kemudian dikonvert ke bahasa C. Ini juga merupakan hasil convert bahasa VBNet ke dalam C. Ini juga, begitupun ini. Nah, ini adalah hasil dari convert acara 1 yang memiliki kesamaan dari bahasa VB. Selanjutnya adalah bahasa Java, yang merupakan sebuah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Java merupakan bahasa pemrograman populer yang dikembangkan James Gosling saat masih bergabung dengan Sun Microsystems. Bahasa pemrograman Java banyak mengadopsi bahasa sintaks yang terdapat dalam bahasa pemrograman C dan C++. Kelebihan dari bahasa pemrograman Java adalah memiliki multi-platform yang dapat digunakan di berbagai platform seperti desktop, Android, dan Linux. Kekurangan dari Java adalah seperti mudah dikompilasi, penggunaan memori yang boros, dan terlalu besar. Berikut adalah skrip yang digunakan pada bahasa pemrograman Java.
Selanjutnya adalah bahasa Python. Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan perencanaan yang terfokus pada tingkat keterbacaan sebuah kode. Python merupakan bahasa pemrograman yang menggabungkan kemampuan kapabilitas dengan menggunakan sintaks kode yang lebih jelas, berorientasi pada objek, serta dilengkapi dengan fungsional yang komprehensif. Kelebihan yang dimiliki dari bahasa pemrograman ini antara lain memiliki koleksi pustaka yang banyak yang siap digunakan untuk keperluan pemrograman. Sedangkan kekurangannya antara lain kurangnya dukungan multisponsor sehingga membatasi dalam penulisan kode, develop kode. Berikut adalah contoh skrip yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Jika pada setelah menuliskan skrip, kemudian icon run ditekan, maka hasilnya akan tertampil di bawahnya seperti ini. Selanjutnya adalah HTML dan CSS. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah bahasa markup standar yang digunakan dalam pembuatan halaman suatu website dan aplikasi web dengan menggunakan tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tertampil sesuai dengan yang disusun. Sintaks yang digunakan pada HTML adalah menggunakan tanda seperti ini dengan tag yang digunakan untuk mendeklarasikan pada bagian awal. HTML adalah tag doctype yang digunakan untuk mewakili type dokumen tersebut. CSS atau Cascading Style Sheets merupakan bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen dan menyederhanakan proses pembuatan suatu website dengan mengatur elemen yang tertulis dalam bahasa markup. Sintaks pada CSS yang digunakan untuk mengatur font, text alignment, color, margin, height, weight, background, ukuran gambar, dan lain-lain pada sebuah website. Berikut adalah contoh skrip dari HTML, contoh dari skrip CSS, di mana nantinya ketika program dijalankan pada suatu website, maka akan terbuka seperti ini. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman JavaScript yang merupakan sebuah bahasa skrip berdasarkan pada objek yang memberikan akses kepada pengguna untuk mengendalikan banyak aspek interaktif pengguna pada sebuah dokumen HTML. Berikut adalah contoh dari skrip yang digunakan dalam bahasa pemrograman JavaScript. Di sini adalah skripnya dan di sini adalah hasil ketika program dijalankan. Keterangannya adalah seperti yang tertampil pada layar ini. Berikutnya adalah contoh lain dari skrip bahasa pemrograman JavaScript. Di sini adalah skrip dan demo iframe yang digunakan. Di sini adalah hasil dari run program. Dan di sini adalah penjelasan dari indeks yang telah dibuat. Yang terakhir adalah bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Preprocessor, merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website dinamis maupun aplikasi web. Berikut adalah contoh dari skrip yang digunakan dalam bahasa pemrograman PHP. Kode yang digunakan. Indeks PHP
memiliki fungsi sebagai penyusun bentuk dari website. Data yang akan dibuat melalui server ditulis dengan perintah seperti ini. Ini adalah hasil dari program yang telah dijalankan. Selanjutnya adalah contoh dari kode tambah.php. Merupakan source kode yang digunakan untuk menambahkan data ketika website dibuka dengan tampilan form yang telah dibuat. Ini adalah contoh ketika berhasil dan gagal dalam menambahkan data. Sekian dari presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.